Di sebuah desa kecil yang terpencil, seorang bayi perempuan lahir di tengah malam badai. Orang-orang desa percaya bahwa anak itu adalah pembawa sial karena ia lahir bersamaan dengan matinya seorang tetua yang sangat dihormati. Ayah dan ibunya takut akan kutukan yang mungkin menimpa keluarga mereka, memutuskan untuk meninggalkan bayi itu di hutan lebat di pinggiran desa. Mereka membiarkan bayi itu terbaring di atas dedaunan, menangis di bawah cahaya rembulan, berharap alam akan menelannya dan membawa takdirnya sendiri. Namun, malam itu, seekor harimau besar dengan garis-garis hitam yang mencolok mendengar tangisan bayi itu. Harimau itu adalah Silah, pemangsa yang paling ditakuti di hutan. Semua pemburu di desa mengenal namanya, dan tak satu pun berani menantangnya. Silah mendekati bayi itu, mengendusnya, lalu mendesis pelan. Bayi itu, yang tadinya menangis tiba-tiba terdiam, menatap mata kuning menyala dari sang harimau. Mungkin karena masih terlalu kecil untuk mengenal rasa takut, atau mungkin karena nasib telah menentukan bahwa harimau ini bukanlah ancaman baginya. Dengan lembut, Silah mengangkat bayi itu menggunakan mulutnya, dan membawanya ke dalam guanya yang tersembunyi di balik akar-akar pohon besar. Bayi itu tumbuh dalam pelukan liar hutan. Silah merawatnya, memberinya kehangatan dan perlindungan seperti anaknya sendiri. Ia belajar merangkak di atas tanah hutan yang lembut, berlari di antara pepohonan, dan mengaum kecil meniru ibu angkatnya. Harimau-harimau lain dalam kawanan Silah awalnya ragu terhadap kehadiran manusia di antara mereka. Tetapi seiring waktu, mereka menerima anak itu sebagai bagian dari keluarga. Mereka mengajarinya cara berburu, mengenali bahaya, dan membaca tanda-tanda alam. Anak itu, yang tidak pernah diberi nama oleh manusia, akhirnya dikenal sebagai Putri Harimau. Ia bisa berlari secepat angin, melompat setinggi dahan pohon, dan bertarung dengan kekuatan yang bahkan menyaingi pemburu terbaik di desa. Suatu hari, sekelompok pemburu dari desa memasuki hutan. Mereka telah kehilangan banyak ternak akibat serangan harimau dan ingin membunuh Silah, harimau betina yang selama ini menjadi ancaman bagi mereka. Mereka memasang perangkap di sekitar gua tempat Silah tinggal. Saat harimau itu keluar untuk berburu, jerat besi menjerat kakinya. Silah mengaum keras, menggeliat dengan kekuatan luar biasa, tetapi besi itu terlalu kuat. Dari kejauhan, Putri Harimau melihat apa yang terjadi. Ia merasakan kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan gesit, ia berlari di antara pepohonan, menghindari mata pemburu, dan diam-diam mendekati mereka. Saat salah satu pemburu mengangkat tombaknya, siap menghabisi Silah, Putri Harimau melompat dari atas pohon, menerjangnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia mencakar, menggigit, dan melawan dengan gerakan yang lebih mirip harimau daripada manusia. Para pemburu terkejut. Mereka melihat gadis itu, rambut panjangnya liar, tubuhnya kuat dan lincah, dan di matanya ada sorot yang sama seperti mata Silah. Dia bukan manusia biasa, bisik salah satu pemburu ketakutan. Putri Harimau menggeram, melindungi ibu angkatnya. Satu persatu, para pemburu mundur. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan seekor harimau. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat. Setelah mereka pergi, Putri Harimau dengan susah payah membuka jerat yang menahan kaki Silah. Harimau itu terluka, tetapi masih hidup. Dengan lembut, gadis itu mengusap bulunya, mengeluarkan suara rendah yang mirip dengan desisan harimau yang penuh kasih. Sejak saat itu, tidak ada lagi pemburu yang berani masuk ke hutan. Desa dan hutan hidup dalam keseimbangan, karena mereka tahu bahwa di dalam kegelapan pepohonan, ada seorang gadis yang bukan sepenuhnya manusia, bukan pula sepenuhnya harimau, tetapi penjaga hutan yang sesungguhnya. Dan legenda tentang Putri Harimau terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tahun-tahun berlalu, dan desa yang dulu takut akan hutan mulai melupakan legenda tentang Putri Harimau. Mereka tidak lagi menganggap hutan sebagai tempat suci yang harus dijaga.
Para pemimpin baru di desa melihat hutan sebagai tanah yang bisa ditebang untuk dijadikan lahan pertanian. Pada suatu hari, suara kapak dan gergaji mulai menggema di dalam hutan. Pohon-pohon besar yang telah berdiri selama ratusan tahun mulai tumbang satu persatu. Burung-burung beterbangan, hewan-hewan melarikan diri, dan bau asap memenuhi udara. Dari kejauhan, Putri Harimau mengamati dengan mata penuh kemarahan. Ia telah lama hidup dalam bayang-bayang, membiarkan manusia dan hutan hidup berdampingan. Tetapi kali ini, manusia telah melampaui batas mereka. Silah, ibu angkatnya, kini telah menua. Harimau betina itu tidak lagi sekuat dulu, tetapi masih bisa merasakan bahaya yang semakin mendekat. Manusia telah kembali, bisik Putri Harimau dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh binatang. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk berburu. Mereka ingin menghancurkan rumah kita. Silah menggeram rendah, sementara harimau-harimau muda lainnya mulai berkumpul di sekitar mereka. Hutan sudah menjadi bagian dari diri Putri Harimau. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Saat malam tiba, para penebang kayu yang bekerja di hutan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih dingin, dan suara binatang malam yang biasanya ramai kini lenyap, seolah-olah mereka sedang bersembunyi dari sesuatu yang lebih mengerikan. Kemudian, dari balik pepohonan, mata-mata kuning mulai bermunculan, mata harimau yang mengintai dalam kegelapan. Sebelum para penebang bisa bereaksi, terdengar raungan mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Harimau-harimau menerjang dari kegelapan, menyerang para penebang dan menghancurkan peralatan mereka. Di antara mereka, Putri Harimau muncul, berlari dengan lincah di antara pohon-pohon yang tersisa. Dengan kecepatan dan kekuatan yang telah ia pelajari sejak kecil, ia merobohkan tenda-tenda, mematahkan kapak, dan mengusir para penebang satu persatu. "Mereka tidak manusiawi," teriak salah satu penebang sambil melarikan diri. "Mereka seperti iblis hutan." Dan dalam gelapnya malam, dengan bulan sebagai satu-satunya saksi, Putri Harimau berdiri di atas batang pohon yang tumbang, melihat manusia-manusia itu lari ketakutan. Namun ia tahu bahwa ini belum berakhir. Para penebang kembali ke desa dan melaporkan kejadian mengerikan itu. Pemimpin desa yang tidak percaya akan legenda lama memutuskan untuk mengirim pasukan bersenjata untuk memburu harimau dan gadis liar yang hidup bersama mereka. Hari itu akhirnya tiba. Sejumlah pria dengan senjata tombak dan busur memasuki hutan, lebih siap dari para penebang sebelumnya. Mereka tidak datang untuk mengambil kayu, tetapi untuk membunuh. Putri Harimau tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Ia hanya bisa melakukan satu hal, memimpin mereka ke dalam perangkap alami hutan. Ia berlari di depan pasukan itu, menuntun mereka semakin dalam ke wilayah yang belum pernah diinjak oleh manusia. Tapi kemudian, sebuah panah melesat cepat. Silah, yang telah mengikuti di belakangnya, mengerang kesakitan. Panah beracun menancap di tubuhnya. Putri Harimau menoleh dengan mata melebar. Ia berlari ke arah ibu angkatnya, mencoba menahannya agar tetap berdiri, tetapi tubuh Silah sudah lemah. Dengan auman terakhirnya, Silah menerjang pasukan desa, memberikan kesempatan bagi Putri Harimau untuk melarikan diri. Ia tidak ingin meninggalkan ibu angkatnya, tetapi Silah mendorongnya pergi dengan tatapan yang penuh arti. Putri Harimau berlari sekuat tenaga, membawa serta kenangan dan rasa sakit yang mendalam. Dari kejauhan, ia mendengar suara pertempuran terakhir Silah dan kemudian keheningan. Setelah hari itu, pasukan desa kembali dengan kemenangan, mengklaim bahwa mereka telah membunuh harimau raksasa yang selama ini menjadi ancaman bagi desa. Tetapi mereka tidak pernah menemukan gadis liar yang bersama harimau itu. Beberapa percaya bahwa Putri Harimau telah mati bersama ibu angkatnya. Yang lain mengatakan bahwa ia masih hidup, bersembunyi lebih dalam di jantung hutan, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Namun ada satu hal yang pasti, setiap kali malam tiba dan bulan bersinar terang, dari dalam hutan terdengar auman panjang yang menggema. Penduduk desa yang lebih tua memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak masuk ke dalam hutan setelah gelap. "Itu suara Putri Harimau," kata mereka.
Ia masih mengawasi, ia masih menunggu. Dan jika kita merusak hutan lagi, ia akan kembali. Bertahun-tahun berlalu sejak pertempuran terakhir di hutan. Desa itu kini berkembang pesat. Ladang-ladang menggantikan pepohonan, dan rumah-rumah batu menggantikan pondok jerami. Orang-orang tak lagi takut pada hutan. Mereka mengira bahwa legenda Putri Harimau telah berakhir bersama kematian Silah, tapi mereka salah. Di jantung hutan yang tersisa jauh dari jangkauan manusia, Putri Harimau masih hidup. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih ganas dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya seorang gadis liar, ia telah menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Namun, tanpa perlindungan Silah dan harimau-harimau tua, keseimbangan mulai runtuh. Pemburu baru datang, lebih berani dan lebih kejam dari sebelumnya. Mereka membunuh harimau muda untuk diambil kulitnya dan menangkap hewan-hewan liar untuk dijual ke kota. Putri Harimau menyaksikan semuanya dengan diam, tetapi kemarahannya perlahan membakar hatinya. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak, hutan akan benar-benar musnah. Pada suatu malam, seorang pemburu memasuki hutan sendirian. Ia adalah pria angkuh yang ingin membuktikan bahwa legenda Putri Harimau hanyalah cerita kosong. Dengan membawa obor dan senjata tajam, ia berjalan jauh ke dalam kegelapan hutan. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Angin berbisik di antara pepohonan, dan dari balik semak-semak, mata kuning yang bersinar menatapnya. Tiba-tiba, tanpa suara, sosok itu muncul. Putri Harimau, ia tidak lagi seperti gadis kecil yang dulu dibuang ke hutan. Rambutnya panjang dan liar, tubuhnya berotot dan berlapis lumpur, dan di matanya ada cahaya yang sama seperti mata harimau. Pemburu itu gemetar. Ia mencoba mengangkat senjatanya, tetapi dalam sekejap Putri Harimau melompat ke arahnya, menekan tubuhnya ke tanah. Dulu manusia membuangku, suaranya rendah, seperti geraman binatang. Lalu mereka membunuh keluargaku. Sekarang mereka ingin merampas hutan ini. Pemburu itu meronta ketakutan. Pergilah, bisik Putri Harimau. Katakan pada manusia lainnya bahwa hutan ini telah bangkit kembali. Dan jika mereka datang lagi, mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Pemburu itu lari secepat mungkin, kembali ke desa dengan wajah pucat. Dan malam itu, suara auman panjang terdengar lagi dari dalam hutan. Sejak hari itu, para penduduk desa mulai berbicara dengan ketakutan. Beberapa berkata bahwa mereka melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Yang lain bersumpah bahwa mereka mendengar langkah kaki di malam hari, seperti suara harimau yang berjalan di atas tanah. Satu demi satu, pemburu yang memasuki hutan tidak pernah kembali. Peralatan mereka ditemukan hancur dan tubuh mereka hilang tanpa jejak. Desa itu yang dulu mengira bahwa mereka telah menaklukkan alam kini mulai ketakutan lagi. Dan perlahan-lahan, hutan mulai mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Pohon-pohon tumbuh kembali, binatang-binatang liar kembali berkeliaran, dan suara auman harimau menggema di malam hari. Karena Putri Harimau tidak pernah pergi, ia selalu ada. Ia selalu mengawasi, dan ia akan selalu melindungi hutan dari tangan manusia. Legenda Putri Harimau terus hidup, dan bagi mereka yang berani menentang alam, ia akan menjadi mimpi buruk terakhir mereka.